Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami dari kelompok 7 kelas RC akan mempresentasikan tentang dasar perencanaan wilayah dan kota. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Miranda Caniago Topan dengan NIM 122220151. Saya Sri Melani dengan NIM 122220120. Saya Sari Putriani dengan NIM 122220135. Saya Safridia Kamalazura dengan NIM 122220150. Saya Fersafia Hoida Najwa dengan NIM 122220143. Saya Mario Setiawan dengan NIM 122220161. Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai apa yang ingin kita capai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan apa yang ingin kita butuhkan untuk mencapainya. Sedangkan proses perencanaan adalah suatu kerangka urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ialah dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Wilayah merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta seluruh unsur dan aspek yang terkait di dalamnya. Wilayah memiliki dua komponen, yaitu kota dan desa. Ditentukan berdasarkan dua aspek pula, yaitu aspek administratif dan juga fungsional. Aspek administratifnya seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain, dan aspek fungsionalnya atau aspek alamnya dibatasi oleh sungai, pegunungan, gunung, laut, dan lain-lain. Pengertian kota ialah tempat di mana konsentrasi penduduknya lebih padat dibandingkan dengan area di sekitarnya. Hal ini dikarenakan terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang didasarkan oleh kegiatan penduduknya. Maka perbedaan dari kota dan wilayah ialah wilayah memiliki satu tingkatan di atas kota atau kota merupakan bagian dari wilayah. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan dari perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Jika dilihat dalam aspek ruang lingkupnya, perencanaan wilayah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan perencanaan kota atau biasa disebut dengan supraurban dan memiliki perspektif kota. Sedangkan perencanaan kota hanya berfokus ke dalam kota yang direncanakan. Kemudian untuk approach dan ilmu dasar yang diterapkan di perencanaan wilayah ini menerapkan pengembangan ekonomi wilayah dan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kota menggunakan land use planning atau perencanaan tata guna lahan serta manajemen kota. Kemudian untuk sektor di perencanaan wilayah sendiri terdapat pertanian, pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perencanaan kota lebih berfokus kepada industri, perumahan, jasa, perdagangan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk intensitas dan karakter sendiri dari perencanaan wilayah ini memiliki intensitas ekstensif dan berkarakter homogen, sedangkan perencanaan kota memiliki intensitas tinggi dan berkarakter heterogen. Kemudian untuk produk dari perencanaan wilayah sendiri ini ada dua, yaitu rencana pembangunan, di mana rencana pembangunan ini diwujudkan dalam bentuk pendekatan top down dan partisipatif. Yang kedua itu ada rencana tata ruang yang terbagi atas tiga lagi, yaitu rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang terakhir itu ada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Kemudian untuk produk dari perencanaan kota ini ada tiga, yaitu rencana umum, tata ruang kota atau RTK. Yang kedua ada rencana detail tata ruang kota, di mana mencakupan bagian wilayah perkotaan atau bagian wilayah kota. Yaitu ada rencana tapak atau site planning dalam bentuk rencana tata bangunan dan lingkungan. Aspek keprofesian bagi seorang perencana yaitu profesi yang dinamis yang bertujuan untuk meningkatkan suatu wilayah dan kota dengan merencanakannya secara baik dan terkoordinir. Peluang pekerjaan bagi seorang perencana pada instansi pemerintahan yaitu Bappenas, Departemen Dalam Negeri, dan Dinas Tata Kota dan sebagainya. Pada sektor swasta yaitu sebagai pengembangan komunitas pada perusahaan seperti PT Astra Internasional, sebagai perencanaan bagi sebuah perusahaan seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan tenaga ahli pada logistik. Permasalahan dapat diangkat menjadi kajian permasalahan dalam perencanaan wilayah dan kota, salah satunya yaitu isu pembangunan perumahan dan pemukiman. Secara sederhana, permasalahan pembangunan perumahan dan
adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan masyarakat yang akan memanfaatinya. Pokok-pokok masalah tersebut dapat terjadi karena kepadatan penduduk yang kurang merata. Kedua, perkembangan tata ruang kota di kota yang semakin besar sedangkan di daerah desa semakin tertinggal. Ketiga, pengembangan tata ruang yang belum optimal yang diakibatkan akibat tidak sesuainya dengan rencana umum tata ruang kota. Yang keempat, pertanahan dan prasarana yang belum optimal karena adanya lahan yang sedikit dan jauhnya sumber daya air bersih. Yang kelima, pembiayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Yang keenam, belum optimalnya teknologi. Dan yang terakhir adalah kurangnya peran masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak. Nah, setelah dipaparkan 5 materi dasar perencanaan wilayah dan kota, mulai dari apa itu perencanaan, perbedaan wilayah dan kota, produk-produk perencanaan wilayah dan kota, aspek keprofesian sebagai perencana, serta isu dan permasalahan dalam kepewakaan, maka yang dapat disimpulkan mengenai pembahasan kami setelah 1 semester ini mengikuti kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota adalah: pertama, perencanaan wilayah dan kota atau planologi adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah dan kota beserta unsur-unsur di dalamnya. Planologi adalah ilmu yang mempelajari ruang masa kini dan merencanakannya untuk kebutuhan masa depan. Kedua, planologi ini adalah ilmu yang kompleks karena melibatkan banyak ilmu lain seperti geografi, geologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Selain itu juga, planologi adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan manusia. Ketiga, perencanaan wilayah dan kota adalah ilmu yang memiliki cakupan yang luas karena dalam suatu proses perencanaan diperhitungkan pula aspek-aspek lainnya agar perencanaan tersebut berjalan maksimal. Terakhir, planologi adalah ilmu yang penting karena semakin cepatnya perkembangan perkotaan akibat pesatnya pertumbuhan penduduk yang tinggal di perkotaan, maka ilmu ini berperan penting dalam pengembangan atau bahkan pembangunan perkotaan baru. Sehubungan dengan penting, kompleks, serta luasnya cakupan perencanaan wilayah dan kota, maka bagi kami diperlukan pendalaman terhadap banyak lagi ilmu kepewakaan seperti misalnya politik, sosial budaya, ekonomi wilayah, dan lain. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.